Halo guys. Unboxing a new keyboard, gila. Iya, soalnya ke rumah sakit mulu. Jadi gitu ya. Anak-anak kantoran mana suaranya? Kalian kalau gue nggak tahu sih, tapi kayak gue sebagai manusia suka banget dengan suara ketikan keyboard. Kayak shout out buat Yunzi Keyboard. Ini keyboard affordable tapi kayak keren banget demi apapun. Kalau misalnya lu pada suka kerja dan lain-lain, this sure. Kalau gue sih kayak misalnya when I'm stressed out, gue suka banget dengerin suara keyboard. Jadi kayak pas gue kerja tuh jauh lebih menenangkan. And everything, I have no idea why, but well, that's that. Love. Every time. Terus ada satu lagi. Jadi ini gue dikirimin sama Yunzi Keyboard. Ini B75 Pro. Ini buat Malela. Let's see how it goes. Gila, beratnya nice. Kayak bener-bener harganya rasanya kayak 10 juta gitu. Tapi ini tuh affordable banget, for real. Nice, so lebih suka denger ketikan yang mana? Itu total kan suka gak sih dengerinnya? Gak tau sih, anak-anak ASMR mungkin suka kali ya. Let's dengerin. And then these keycaps. Nyatanya cakep ya. Terus Naruto request. Jadi mari kita ganti. Let's go.
Hai Resti, temenin gue gantiin keycaps war. Lagi ganti-gantian keyboard keycaps. Nih, jadi tadi kan kayak agak hitam gitu atasnya, sekarang udah ganti jadi hijau. Let's go. Enak banget. Iya, setiap hari Jumat upload loh guys. Emang kurang sering. Nanti akan ada episode yang kalian akan suka banget. This is just a word of advice, terutama buat orang-orang kerjanya 9 to 5. I'd really consider kayak make your workplace more enjoyable. Mau itu di kantor atau dimanapun. Biar keyboard kayak makin lucu gitu. Nih kalian harus ingat ya, tadi desain awalnya tuh yang kayak dari gini.
pindah ke situ lagi. Simpan lagi, tab, caps lock, Z, every time. Cerita Yumi, mau cerita apa? Gua lagi greget. Guys, kalian tuh percaya gak sih kalau misalnya sakit tuh mentalitas kita juga penting? Kayak kalau misalnya lu terlalu manjain penyakitnya tuh malah jadi sakitnya tuh makin lama gitu. Setuju apa enggak? Hey Kimi. Oh, basically tadinya tuh mau ke Pulau Macan. Tapi kan gue udah pesen, jadi kayak itu harusnya surprise gitu loh. Karena dia belum pernah ke Pulau Macan. Cuman karena sesuatu dan lain hal, dimulai dari kayak pertama waktu itu tuh badai gede banget, cuaca. Terus habis itu neneknya Mar meninggal. Jadi kayak ujung-ujungnya pokoknya nggak jadi deh kesana, nggak keluar kota. Dan sebenarnya nggak cuma plan itu dong sih yang cancel, tapi kayak kemarin bikin gue greget itu adalah yang berhubungan dengan Pulau Macan. Karena merekanya tuh maksa banget. Jadi kayak ini gue ada bukan resort Pulau Macannya ya, tapi kayak lebih ke pas awal mesen itu tuh udah kayak dikejar-kejarin banget untuk langsung transfer DP. Jadi kayak gue dibilang kayak alasannya karena nantinya takutnya nggak bisa di hold gitu loh, si apanya, kayak kamarnya nggak bisa di hold kalau gue nggak DP. Oke, make sense lah ya. Jadi gue DP lah. Terus katanya itu pada saat gue belum DP nih ya, ngomongnya nggak apa-apa kok kak, kalau DP dulu aja, nanti pas hari H keberangkatan baru lu bayar sisanya gitu. Jadi kan make sense dong. Lu tau nggak, beberapa detik setelah gue transfer, jadi kayak gue ngirimin bukti transfer, dia langsung ngechat, kak maaf ya kak, ternyata nggak bisa di hold kamarnya sampai transfernya harus full, dan ini dari resort. Jadi disitulah gue bete banget sama ini tempat. Gue sampai kayak entaran dulu dong, kan diomonginnya nanti. Maksud gue kayak ini bukan, kalau yang pernah ke Pulau Macan kalian harusnya tahu kalau itu tuh nggak murah ke Pulau Macan tuh. Kayak ngitungnya aja tuh per orang bukan per kamar. Startingnya nih dari situ. Terus habis itu kayak dengan treatmentnya si travel ini, dan dia tuh di situ pas gue nanya-nanya dan transfer tuh dia belum ada ngomongin kayak sistem berangkatnya gimana. Itu tuh nggak ada yang diomongin, yang ditanyain mulu tuh selalu soal uang doang. Nanti kalau misalnya mereka resolvingnya ini masih nggak proper, gue akan spill namanya. Tapi sekarang ini hanya baru journey-nya doang. Karena gue nggak mau kayak takutnya mereka akhirnya tim manajemennya bener dan kalian udah ngejudge duluan. Jadi kayak rather nanti mungkin kalau misalnya udah dianya ngebarin. Nah, jadinya setelah kayak berapa minggu gue hold, semingguan lebih gue hold, itu pokoknya berubah. Jadi harus di transfer full maksimal itu H-7 sebelum keberangkatan, dia ngomongnya awal. Habis itu tiba-tiba berubah lagi, jadi H-3 berubah jadi H+7 dari DP maksimal. Jadi seminggu setelah DP harus langsung. Sedangkan ini gue masih berbulan-bulan sebelumnya. Dan mereka nggak ada kayak, iya nanti kita keberangkatan dari sini, ininya. Ya nggak usah masuk ke live gue sih Mbak Risma. Orang live gue terus lu nyuruh gue diem di live gue, gimana sih? Aneh.
Maksudnya ada orang-orang yang anehnya kayak gini, gue suka bingung. Intinya tadi sampai mana ya? Kan gue lupa jadinya gara-gara baca komen gak jelas. Iya, jadi gue udah beres kok 100%. Terus ternyata pas segala kekacauan dengan cuaca, gue kayak ngomong. Awal tuh baru tahunya cuaca, belum tahu masalah neneknya lah gitu. Nah di situ gue kayak bilang, Kak, ini cuaca berita di mana-mana tuh kayak lagi parah banget nih. Jadi kayak kita kayaknya mau cancel. Nah, dan itu tuh gue masih seminggu sebelum keberangkatan yang ini. Jadi ntar gue lupa. Jadi kayak gue nanyain dong buat di refund dan lain-lain. Ini akhirnya gue transfer setelah berapa kali dia ngechatin. Oh tadi masih sampai DP anjir. Jadi pas DP-nya udah berapa hari gitu, dia kayak pokoknya nanti dia ngechat lagi mengubah kalau misalnya ternyata sekarang tuh H plus 7 dari transferan DP. Terus habis itu gue nanyain masalah kue, di situ tuh ada kue apa enggak, jadi kayak gue bisa ngeplan gue harus bawa kue apa enggak kan, gitu-gitu. Dia ngomong lagi, Kak ini belum ditransfer ya full paymentnya, kita nggak nge-hold kamar ya, nanti bisa tiba-tiba nggak ada, gitu-gitu. Jadi kayak mereka tuh tiap kamar tuh beda-beda desainnya, dan cuman ada kayak 3 kamar kayaknya gitu. Nah gue langsung kayak lah kok berubah lagi nih, jadi kayak pokoknya harus transfer sekarang banget nih gitu. Gara-gara gue nanyain masalah kue, which is bukan dianya yang kayak ngecek nagih berdasarkan invoice, bukan, cuman kayak karena gue ngechat dia keinget, oh iya dia belum bayar nih, kayak gitu. Jadi gue kayak Mbak, kan perjanjian awalnya tuh kamu mintanya DP-nya di awal boleh, tapi nanti setelah keberangkatan bisa, meskipun dia emang sempet ngomong sih kayak maukah kita refundin aja dulu gitu-gitu, cuman kan gue mikirnya kayak banyak banget ngetiknya. Nah di situ kan gue mikirnya kayak lah bukannya awal lu yang nyuruh gue iyain, terus kayak maksud gue ini kan kita mau mencari tempat ya untuk liburan. Kok lu bisa seenaknya berubah? Itu yang gue pikirkan di awal banget. Bentar, ini udah semuanya gak sih? Backspace-nya belum ya? Gue udah greget tuh, kayak kok lu berubah-berubah banget sih gitu. Jadi gue berubah-berubah banget sih gitu. Jadi gue kayak cuman buat kayak other occasion, tapi ternyata dia setelah berapa lama itu dia ngomong, dia ngirimin kayak bukti-bukti kayak terms and conditions yang awalnya ini nggak pernah dikirimin, sampai kayak baru muncul, baru dia kayak ngomongin terms and conditions kayak gini Kak. Jadi ternyata ini kalau misalnya cancel ataupun reschedule lu harus bayar lagi, which means kayak yang awalnya gue udah anggapannya angus 50%, sekarang akan angus 100%. Dan gue harus tambah lagi 50% segera. Kayak ini orang, lu untuk satu kamar ini lu ngabisin duit orang berapa banyak, jeng. Terus kalau misalnya udah reschedule, nggak akan bisa di reschedule lagi meskipun lu udah bayar full payment. Kebayang? Jadi gue nggak berani, jadi gue naruhnya masih lama, dan dia mulai ngechat lagi gue barusan kemarin itu yang pas gue bikin story kalau yang 50%-nya akan hangus lagi, kecuali gue harus lunasin sekarang juga. Jadi kayak akhirnya gue ngontek ke pihak resortnya untuk mengkonfirmasi apakah benar emang kayak gini dari resortnya, karena ternyata setelah gue tanyain
Dia bilangnya tuh alasannya karena ini Pulau Macan, jadi nggak bisa kalau misalnya kayak pembayaran itu di hari H pas keberangkatan, sedangkan dari Pulau Macannya ternyata bisa. Meaning kalau misalnya kemarin ya gue di cancel pun, seharusnya gue cuma hangus kayak sekitar 50% gitu loh dari DP-nya. Yang awalnya pun sebenarnya dia kayak bilang DP tuh terserah berapa. Jadi seharusnya DP doang itu udah bisa nge-hold kamar dan nggak seribet ini yang kayak dia omongin kemarin. Intinya kayak gitulah. Jadi kayak gue lagi bete, cuman I will tell you namanya kalau misalnya nanti mereka belum resort, karena kayak akhirnya gue bilang kayak kak ini menurut gue servisnya nggak bener banget. Gue sampai ngomong kayak kayaknya gue bakal ceritain ini ke sosial media untuk mencegah terjadinya korban-korban lainnya kayak gitu-gitu loh, yang kayak lu terlalu ngincar duit banget dibandingkan servis lu. Padahal Pulau Macan tuh menurut gue itu it's a resort yang lumayan bernama apa sih? Kayak jangan sampai lah, karena itu bukan uang kecil gitu loh. Anjir. Kata kakaknya tuh kemarin ngechat gue dia akan transfer, akhirnya gara-gara gue nelfon ke apa, ke orang iniannya, orang apa sih namanya itu kayak resortnya, mereka tuh langsung kayak bilang nggak apa-apa di refundin gitu. Jadi ngechat ke si travelnya, tapi belum di refund sampai sekarang, so I will not say a word yet. Mari kita lihat dulu.
cukup sih. Aku masih mikir-mikir lagi untuk memberitahu ini apa enggak, karena kayak gue mau ngeliat emang responnya beneran di refund apa enggak gitu.
Oke, that's it. Udah jadinya gini. Luki. Ini buat simmer. Edita.